Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai tentang pengembangan e-modul fluida statis, terintegrasi model konflik kognitif dengan model EDI untuk meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan 4C siswa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilham D. Siddiq dengan NIM 19033157 sebagai perwakilan dari kelompok 1 untuk menyampaikan mengenai tentang makalah studi kasus yang telah dibuat. Pada bagian bab 1 pendahuluan itu berisi tentang latar belakang. Di sini tujuan dari pendidikan abad 21 yaitu untuk menghasilkan outcome hasil belajar yang baik, tetapi lebih mengedepankan berbagai keterampilan kepada siswa. Dan untuk tujuan dari kurikulum 2013 yaitu mempersiapkan kemampuan hidup sebagai pribadi yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Kemudian, pemahaman konsep dan keterampilan di abad 21 atau lebih dikenal dengan keterampilan 4C merupakan keterampilan yang dituntut di dunia pendidikan sekarang ini. Namun, kondisi ideal yang terjadi di lapangan belum sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Berdasarkan hasil presentasi yang paham konsep dari 5 buah jurnal berada pada rentang 13,4% sampai 21,8%. Kemudian yang mengalami miskonsepsi dengan rentang 40,1% sampai 64,7%. Dan yang tidak paham konsep berada pada rentang 17% sampai 44,42%. Dan untuk mengetahui masalah yang ada pada keterampilan 4C siswa, nah di sini dilakukannya suatu pengamatan di SMA Negeri 6 Padang apakah keterampilan 4C siswa tergolong ke dalam kategori rendah. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dilakukan dengan merancang bahan ajar modul elektronik yang terintegrasi konflik kognitif. Kemudian berdasarkan latar belakang tersebut, solusi yang diberikan yaitu pengembangan e-modul fluida statis terintegrasi model konflik kognitif dengan model desain EDI untuk meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan 4C siswa. Pada bagian rumusan masalah, bagaimana potensi e-modul terintegrasi model konflik kognitif dengan model desain EDI dalam meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan 4C siswa yang tergolong rendah pada materi fluida statis. Nah, sedangkan untuk tujuan penulisannya untuk mengetahui potensi e-modul yang terintegrasi model konflik kognitif dengan model desain EDI dalam meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan 4C siswa yang tergolong rendah pada materi fluida statis. Untuk manfaat penulisannya dapat bermanfaat bagi ilmu dan pengalaman bagi peneliti sebagai calon guru serta untuk menyelesaikan studi kependidikan fisika di jurusan FMIPA UNP. Kemudian bagi siswa sebagai bahan ajar yang menarik dan interaktif untuk meningkatkan pemahaman konsep pada materi fluida statis. Kemudian bagi guru sebagai bahan ajar alternatif yang dapat meningkatkan pemahaman konsep dan meremediasi miskonsepsi siswa pada materi fluida statis. Dan bagi peneliti lain sebagai referensi dalam penelitian lebih lanjut. Nah, kemudian pada kajian teori dari masalah. Yang pertama, hakikat pembelajaran fisika. Menurut Lona, fisika dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala atau fenomena yang terjadi di alam. Kemudian pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru dan siswa, dan dalam kegiatan pembelajaran memiliki peran dalam menciptakan kondisi agar siswa belajar. Dalam Mufid dan Fauzan pada tahun 2019. Kemudian pembelajaran fisika bertujuan membentuk kemampuan siswa yang terstruktur dalam memahami konsep-konsep fisika.
Kemudian, menurut Howe pada tahun 2019, pemahaman konsep fisika diartikan sebagai kemampuan siswa dalam menjelaskan, menerapkan, menganalisis, dan menyimpulkan suatu masalah sesuai dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Nah, kemudian kajian teori yang kedua, keterampilan PACE. Pembelajaran di abad 21 mengarahkan siswa untuk memiliki keterampilan PACE yang meliputi berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir yaitu kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi. Untuk berpikir kritis merupakan bagian dari keterampilan PACE yang merupakan proses musyawarah dalam pemikiran dalam memutuskan, mengidentifikasi, memilih, menggabungkan, dan menyimpulkan dari suatu persoalan. Kemudian berpikir kreatif merupakan keterampilan berpikir dalam mengembangkan solusi baru untuk setiap masalah. Dan keterampilan komunikasi merupakan keterampilan yang untuk berkomunikasi secara jelas menggunakan bahasa lisan, tulisan, verbal, non-verbal, dan berkolaborasi secara efektif. Kemudian kolaborasi. Kolaborasi adalah interaksi, kerjasama, dan diskusi yang terjadi antara beberapa individu, baik secara langsung atau tidak langsung, yang menerima akibat dan manfaat. Kemudian kolaborasi dilakukan siswa dalam berdiskusi, dalam menjalin komunikasi, dalam menyampaikan ide, menerima ide, berpartisipasi dalam kelompok, bekerja sama, dan menemukan solusi permasalahan melalui hasil diskusi bersama dalam Zubaidah pada tahun 2018. Kemudian kajian teori yang berikutnya, model konflik kognitif. Model konflik kognitif merupakan model pembelajaran yang berperan dalam memperbaiki miskonsepsi siswa yang menjadi konsep ilmiah dengan jalan menyajikan konflik terhadap pikiran siswa, menjadikannya suatu miskonsepsi. Nah, lalu untuk sintaks model konflik kognitif ini ada 4. Yang pertama, aktivasi prakonsepsi dan miskonsepsi. Di sini kegiatan guru yaitu memberikan motivasi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian memberi penjelasan langkah kegiatan pembelajaran berbasis konflik kognitif. Nah, tahapan selanjutnya, penyajian fenomena konflik kognitif. Di sini kegiatan guru memberikan fenomena konflik kognitif sesuai miskonsepsi siswa. Dan guru menginstruksi mahasiswa untuk membaca fenomena konflik kognitif pada lembar kerja yang telah diberikan. Dan pada fase selanjutnya penemuan konsep dan persamaan. Dalam hal ini, guru menginstruksi siswa melakukan pencarian konsep serta persamaan matematisnya melalui eksperimen dan diskusi. Dan yang terakhir, refleksi. Pada tahapan ini, guru menentukan salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Kemudian e-modul. E-modul merupakan suatu media pembelajaran dengan menggunakan komputer yang menampilkan teks, gambar, grafik, audio, animasi, dan video dalam proses pembelajaran. E-modul disebut juga sebagai multimedia interaktif karena beragam media pembelajaran dapat disajikan di dalamnya. Kemudian untuk kajian teori dari solusi itu yang pertama model desain EDI. EDI merupakan singkatan analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Di sini ada beberapa langkah model EDI. Yang pertama analisis. Dalam hal ini pengumpulan informasi dan identifikasi untuk membuat produk yang akan dikembangkan. Hasil observasi dan wawancara yang meliputi analisis kurikulum yang digunakan. Kondisi kegiatan pembelajaran dan penggunaan bahan ajar sehingga memperoleh gambaran pengembangan produk yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Kemudian pada tahap desain, di sini merancang kegiatan belajar mengajar, merancang skenario atau kegiatan belajar mengajar, kemudian merancang perangkat pembelajaran, merancang materi pembelajaran dan alat evaluasi hasil belajar. Kemudian pada tahap development, di sini kegiatan realisasi rancangan produk pembuatan perangkat pembelajaran dengan model atau metode baru tersebut seperti RPP, media, dan materi pembelajaran. Dan yang terakhir,
Implementasi. Pada tahapan ini dilakukan rancangan produk yang telah dikembangkan ditetapkan pada kondisi yang sebenarnya. Kemudian evaluasi awal pada tahap implementasi untuk memberi umpan balik. Dan selanjutnya evaluasi. Pada tahap ini mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Hasil evaluasi digunakan untuk memberi umpan balik kepada pihak pengguna. Revisi dibuat sesuai dengan hasil evaluasi atau kebutuhan yang belum dapat dipenuhi. Nah, berikut adalah bentuk dari mode desain EDI. Nah, di sini pada setiap melakukan ke tahapan berikutnya perlu dilakukannya suatu proses perevisian. Nah, kemudian fluida statis. Fluida merupakan suatu zat yang mengalir, berasal dari benda gas dan zat cair. Sifat yang dimiliki oleh suatu benda dikatakan fluida adalah memiliki suatu sifat yang tidak menolak pada perubahan bentuk, memiliki kemampuan untuk mengalir, dan memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah atau ruang. Fluida statis adalah suatu zat atau objek yang mempunyai kedudukan dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Nah, di sini terdapat beberapa permasalahan, yaitu pada materi ini dengan memberikan permasalahan nyata akan membuat siswa menjadi lebih aktif. Dapat dilihat permasalahannya seperti kapal yang tenggelam di dalam air yang seharusnya bisa mengapung, kemudian pesawat yang tidak bisa terbang. Kemudian argumentasi solusi dalam memecahkan masalah. Nah, di sini menurut Cepi dan Rudy, untuk menghasilkan e-modul dalam meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan baca, maka harus ada beberapa komponen yang harus dilakukan. Yang pertama, self-instructional, kemudian self-contained, kemudian self-alone, dan adaptive. Dan yang terakhir, user-friendly. Nah, di sini ada beberapa dukungan hasil penelitian terkait dengan solusi. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ikhwanuddin pada tahun 2016. Di sini perbedaan dan kelebihan dari penelitian sebelumnya adalah penggunaan aplikasi dalam menghasilkan multimedia yang dapat digunakan pada smartphone dan menggunakan model pembelajaran terintegrasi konflik kognitif dengan model edit dalam meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan baca siswa. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Anissa, Fadilah, Fatni Mufid, dan Asrizal pada tahun 2020 dengan judul Analisis Validitas dan Praktikalitas Lembar Kerja Siswa berbasis konflik kognitif pada materi gerak lurus dan gerak parabola. Di sini hasil penelitian menunjukkan untuk menghasilkan LKS berbasis konflik kognitif yang valid dan praktis yang akan digunakan oleh siswa. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada bahan ajar. Pada penelitian yang akan dilakukan, bahan ajar yang dikembangkan berupa bahan ajar yang berupa e-modul. Nah, kemudian penelitian selanjutnya yaitu Siti Asma Hanum pada tahun 2019. Pada penelitiannya mengenai pengembangan bahan ajar terintegrasi konflik kognitif pada materi fluida statis. Dari hasil penelitiannya menunjukkan pengembangan bahan ajar dengan menggunakan model pembelajaran berbasis konflik kognitif pada materi fluida statis. Nah, di sini terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada produk yang dihasilkan berupa bahan ajar elektronik yang dapat digunakan di smartphone. Kemudian untuk kesimpulan, dari tujuan dari penulisan makalah studi kasus ini ditemukan ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu bahwa dengan adanya bahan ajar elektronik yang terintegrasi model konflik kognitif dengan model EDI sangat memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan baca siswa yang masih tergolong ke dalam kategori rendah. Dan untuk sarannya, yang pertama, pada e-modul interaktif yang digunakan tidak dapat diakses secara offline, jadi harus menggunakan internet dalam penggunaannya.
Kemudian saran yang kedua, sebaiknya dilakukan penelitian dan pengembangan e-modul berbantuan single software pada materi yang berbeda dengan inovasi-inovasi yang lebih baik lagi. Untuk rencana tindak lanjutnya yaitu mengembangkan e-modul ini dengan memulai mendesain atau merancang bahan ajar elektronik. Lalu setelah itu melakukan evaluasi atau penilaian untuk menguji kepraktisan modul elektronik yang dibuat agar dapat dikatakan layak untuk digunakan dalam meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan 4C siswa. Oke, mungkin sekian penyampaian dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.